Saudara, tema untuk 2 bulan terakhir ini, saudara, sebenarnya itu kayak menjadi perjuangan bagi saya, saudara. Karena saya percaya semua itu bukan karena kebetulan. Karena memang Tuhan yang mengatur, saudara. Firman Tuhan kan pedang bermata dua, ya saudara. Juga untuk saya. Ketika tema bulan ini dikatakan pasrah dan percaya, saudara. Memang tidak semudah itu, ya saudara. Tidak semudah yang saya alami. Nah, tema bulan ini adalah pasrah dan percaya, yang diambil di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tentunya dalam kehidupan kita ini, saudara, tidak untuk selamanya itu adalah peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tidak selamanya dalam perjalanan hidup kita itu berjalan tanpa masalah, ya saudara. Justru masalah itu kayaknya tuh sudah ada jadwalnya, saudara. Selalu muncul dan masalah itu silih berganti. Mungkin kita sering mendengar, ya, masalah iki kok ono ae, padahal wingi ku wis ono masalah, saiki ono masalah lagi. Itu, ya saudara, masalah demi masalah itu selalu ada. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi bukan untuk keburukan kita. Mungkin masalah yang kita hadapi, masalah pekerjaan, sudah masuk satu semester, target tahunan belum masuk. Mungkin ada yang dalam pergumulan beberapa bulan ini tidak ada penghasilan. Mungkin yang sudah punya usaha berjalan tidak lancar, keuangan macet, banyak hal, ya saudara. Mungkin ada juga yang menghadapi pergumulan rumah tangga, hubungan suami istri yang mulai suam-suam kuku, mungkin hubungan antara anak dengan orang tua, bahkan mungkin sakit penyakit, yang katanya dokter tidak ada obatnya. Oleh karena itu kita, saudara, perlu datang kepada Tuhan. Kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita tidak bisa segala sesuatu itu bisa kita atasi sendiri. Karena kita ini tidak tahu, ya saudara, apa yang terjadi hari esok. Bahkan setelah saya berdiri di tempat ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang memiliki masalah juga tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang terus bergulir, tidak ada selesai-selesainya. Bahkan yang katanya sakit penyakit tidak ada, dokter sudah mengatakan tidak bisa menolong. Siapa lagi yang kita butuhkan kalau tidak kita datang kepada Tuhan? Kita membutuhkan pertolongannya. Kita berharap bahwa
Tuhan itu mau bertindak untuk menolong kita ya saudara. Tapi bagaimana sih kita itu mengerti bahwa Tuhan itu akan bertindak, bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Yang Mazmur tadi dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti di sini sebuah perintah ya saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berarti pertama apa? Kita harus menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Berarti ini berarti kita itu membiarkan Tuhan itu mengarahkan langkah-langkah hidup kita ya saudara. Kita menyerahkan kontrol hidup kita itu kepada Tuhan. Dengan berserah ya saudara. Berserah itu berarti menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keputusasaan itu hanya kepada Tuhan saja ya saudara. Karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita itu sebenarnya bukan milik kita. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi segala otoritas hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tapi tadi saya mengatakan bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran, kebingungan, atau keputusasaan kepada Tuhan. Saudara, mungkin ketika saya mengatakan ini mudah, ya gampang ya saudara, tapi saya mengalami. Yang pernah saya ceritakan, saya kan punya masalah, walaupun itu bukan karena perbuatan saya, saudara. Tapi dampak dan itu kan harus saya tanggung, saudara. Saya pasti berdoa. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan masalahku kepadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau akan bertindak. Engkau akan menolong saya. Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan Engkau tidak akan mempermalukan saya. Tapi saudara, begitu saya katakan amin, telepon ini berdering. Barusan saya mengatakan, Tuhan, aku percaya. Aku menyerahkan masalah ini kepadamu. Tapi ketika telepon ini berdering, tidak semudah itu ya saudara. Tidak semudah kita mengatakan, aku percaya Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku serahkan masalahku kepadamu. Tapi begitu telepon itu berdering, pikiran saya sudah berubah saudara. Ketika saat itu saya percaya, saya sudah berpikir, apa aku telepon ya, aku telepon iki, apa aku minta tolong ini ya. Sudah, apa yang saya katakan tadi, Tuhan aku percaya, aku menyerahkan kepadamu. Tidak segampang itu saudara. Saya mulai melakukan dengan tindakan saya. Saya mulai melakukan dengan pikiran saya. Padahal saya tadi sudah mengatakan, Tuhan aku menyerahkan kepadamu. Aku percaya Engkau menolong saya. Tapi ketika ada hal yang membuat saya takut dan khawatir, saya sudah mulai bertindak dengan cara saya sendiri. Saya sudah mulai merancangkan hal-hal yang menurut saya mungkin bisa membuahkan hasil, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengendalikan hati saya. Saya mau belajar. Seperti yang saya tadi katakan, saya mau belajar untuk melakukan. Bukan hanya saya pandai berbicara di atas mimbar, tapi saya juga menjadi pelakunya, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara. Mungkin yang sakit,
ketika dokter memvonis kamu sakit, tidak ada obatnya. Mungkin yang tidak sakit mendengar itu biasa sudah, tapi yang mengalami itu beda. Banyak hal masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak bisa kita kendalikan sendiri ya saudara. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongannya. Karena apa saudara? Ketika kita berpikir dengan cara kita saudara. Tadi itu saya itu enggak apa-apa. Sambil saya mempersiapkan ini, saya juga makan, juga ngemil. Tapi begitu saya mengingat dan Mbak Ros nyeletuk itu, selesai menyiapkan ini saudara, tiba-tiba perut saya ini perih harus diisi gitu loh, jadi tiap menit harus diisi. Terus kepala saya itu tiba-tiba sakit. Terus saya buat tidur sebentar. Saya bangun, saya pikir itu hari Senin saudara. Padahal saya tidur mungkin setengah jam. Loh, oh ya saya Senin aku gak sesuk saya lupa. Begitu saya ketemu Mbak Ros iki dino apa? Oh ya ampun. Yang apa itu saya langsung minum itu sudah sebelum saya tertidur, minum Promax yang double action, bukan Promax yang kecil tapi yang gede. Memang langsung enak saudara. Nah saudara, menyerahkan sepenuhnya itu tadi kan tidak segampang itu ya saudara. Bagaimana kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Kita itu bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan itu seperti ini ya saudara. Ada seperti kayak Bram sama Dita aja ya, waktu baru menikah punya anak kembar. Mereka berdua bekerja. Tentunya Bram sama Dita membutuhkan untuk menitipkan anaknya. Pasti mereka ketika membicarakan enaknya dititip nonang penitipan anak atau orang tua. Pasti orang tua itu menitipkan anaknya itu, kalau ada pilihan orang tua atau penitipan pasti memilih orang tuanya yang dititipkan ke keluarganya, bukan kepada penitipan anak. Karena apa? Kalau kita lebih dalam lagi membahas masalah ini saudara, karena kita sudah mengenal, Dita dan Bram sudah mengenal keluarganya, Dita dan Bram sudah mengenal orang tuanya. Oleh karena itu Dita dan Bram percaya untuk menyerahkan, untuk menitipkan anaknya kepada orang tuanya daripada kepada di penitipan anak. Ketika Bram dan Dita itu percaya menitipkan kepada orang tuanya, ketika dia bekerja, dia sudah enggak kepikiran lagi ya saudara. Dia sudah enggak takut lagi bagaimana anak saya apa sudah makan, apa sudah enggak. Karena Dita dan Bram percaya kepada orang tuanya. Ketika dikabari, anakmu panas, tapi Bram mengenal papa mama, mengenal orang tuanya. Bagaimana orang tuanya itu mengasihi cucunya, bagaimana orang tuanya ini memperhatikan cucunya ketika dikatakan panas, badan suhunya tinggi. Bram tidak takut karena dia tahu bahwa dia percaya kalau mamanya itu bisa mengatasi itu saudara. Nah, hal seperti itulah yang diharapkan Tuhan, bahwa jika kita itu sudah mengenal Tuhan dan kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita itu ada di tangannya, maka ketika masalah itu datang, tentunya kita tidak ada rasa takut lagi ya saudara. Karena kita percaya
Tuhan pasti mengatasinya, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti melindungi saya. Seperti itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hal-hal yang membuat kita itu khawatir ya saudara ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong kita, yaitu kita harus menyerahkan hidup kita dan kita percaya Tuhan mampu, sebab Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sebab hidup kita ini miliknya. Kalau hidup kita ini miliknya, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita itu menderita ya saudara. Kalau kita menyimpan uang di bank atau emas lantakan di bank, pasti kita memilih yang kita sudah mengenalnya ya saudara. Dan kita percaya menyerahkan kekayaan kita kepada bank tersebut. Demikian dengan kehidupan kita ya saudara. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu mampu. Dan Tuhan itu akan bertindak dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana-rencana yang indah buat hidup kita. Bahkan dalam situasi yang sulit pun Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Jadi kita harus belajar ya saudara. Belajar sabar, belajar berharap kepada pertolongan Tuhan. Tapi bukan hasil akhir yang kita ingini saudara. Saya tidak tahu ya kenapa masalah ini bisa terjadi ya. Mungkin kalau ketika saya masih bekerja, tak tutup dewe wis. Saya biasanya gitu saudara. Dulu kalau masih kerja ada masalah, biar enggak jadi masalah panjang, biar enggak rame, saya tutup. Karena saya ada. Tapi dengan cara saya seperti itu, saya tidak akan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan ya saudara. Yang menghimpit saya tidak akan pernah saya alami jika saya bisa mengatasinya sendiri. Tapi Tuhan izinkan saat ini masalah-masalah itu terjadi. Oleh karena itu bukan hasil akhir yang kita mau, tapi adalah yang Tuhan mau, yaitu untuk membentuk kita, untuk membentuk karakter, untuk supaya iman kita itu benar-benar kuat dan kita benar-benar itu bergantung kepada Tuhan. Ketika saya bisa menolong, mungkin yang saya tolong dan saya sendiri tidak akan mengalami proses seperti ini ya saudara. Tidak akan mengalami bagaimana menggantungkan
hidup kita, masalah itu kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hanya kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita, saudara. Mari kita semua ini bisa mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin.